Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yudi Krisna Wicaksono MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PIAUD 1A dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi dengan judul penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Mbak Rahmania Dini, kemudian yang kedua ada Rahmatul Habibah, yang ketiga Retno Setianingsih, yang keempat Sabrina Agustin, yang kelima Sabrina Rosanatun, dan yang terakhir Sela Nur Azizah. Langsung saja berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada Mbak Rahmania Dini, dipersilakan. Terima kasih Mbak Sela atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua nampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Sampai saat ini, hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Teori negara hukum dari Cranebrook ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara kesatuan Indonesia adalah negara yang hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, yang artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasari atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Cranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia. Perlindungan negara terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Rahmatul Habibah. Untuk Mbak Rahmatul Habibah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Latar belakang penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang 1945. Hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Undang-Undang Dasar yang dimana dalam struktur hukum kita merupakan sebuah landasan bagi semua peraturan hukum atau undang-undang yang ada. Pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga perlindungan hak asasi manusia terhadap seluruh warga negara merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar serta dikecualikan. Konsep ini hanya dipakai dan diakui oleh Indonesia saja berkaitan dengan keberadaannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya yaitu Mbak Retno Setianingsih. Kepada Mbak Retno Setianingsih kami persilahkan.
melindungi warga negara atau menjaga ketertiban selain berupaya mensejahterakan masyarakat Indonesia dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan di atas bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Kemudian, secara sosiologis, Gustav Rabut, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga kepastian. Selanjutnya, cara politis dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum di negara Indonesia. Pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar akan hukum. Kemudian, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sabrina Agustin. Baik, saya akan meneruskan materi dari Mbak Retno, yaitu Lembaga Penegak Hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana semestinya, maka terbentuklah beberapa lembaga aparat penegak hukum, antara lain 1. Kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. 2. Kejaksaan, yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut. 3. Kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan. 4. Lembaga penasihat atau memberi bantuan hukum. Pengertian dari kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. 2. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 3. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawanya hukum dan hakim akan pudar. Lembaga peradilan. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungannya peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna penegak hukum dan keadilan. Untuk pengertian peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan wakaf atau sedekah. Peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, atau orang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, atau seseorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Untuk peradilan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kalau peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan berbagai tingkat atau badan pengadilan, yaitu 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi, 3. Pengadilan tingkat kasasi, dan 4. Penasihat hukum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sabrina Rosenatum. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Sabrina, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Setelah Anda menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda kemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pernah kita lihat pada bab 1 sebagai berikut, yaitu 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luhur dan memudar. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Menurut Tilar, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam Orde Baru yang telah menjadi Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan penurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya pada era reformasi, bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yakni Pancasila. Selanjutnya, tentang luntur dan memudahnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek atau bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya, yakni membuat strategis agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Bagaimana menghadapi tantangan terkait dalam masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan tentang lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap laku kebangsaan. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Sela Nur Aziza. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya di Indonesia itu diatur berdasarkan hukum. Tujuan dari hukum yaitu dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, perdamaian, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Juga memberikan sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Di sini Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Setiap manusia pasti memiliki nafsu yang berbeda-beda, baik ada yang nafsu baik ataupun nafsu yang tidak baik. Kemudian ada pendapat dari Cicero bahwa ubi societas ibius, yang artinya yaitu di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Sama halnya jika kita mengkaji Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk memberikan peraturan-peraturan pada manusia. Dan pastinya di sana itu harus ada pengamalan, tidak hanya dibaca saja. Kemudian upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Di sini menurut Cranenburg dan TKB Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Namun manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Jadi, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Penegakan hukum sangatlah penting, karena dengan realisasi pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka terwujudlah keadilan dan perdamaian. Baik, alhamdulillah di sini pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Jika dari teman-teman masih ada yang dipertanyakan, bisa dilanjutkan melalui diskusi di WhatsApp group. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.